Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 11 yang akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dengan mengambil studi kasus pada PT Unilever Indonesia. Jadi kita akan membahas bagaimana teori keuangan diterapkan di perusahaan nyata. Dan kemudian kita akan breakdown beberapa konsep penting seperti uang, lembaga keuangan, modal usaha, dan lain-lainnya. Konsep paling dasar yang akan kita bahas yaitu mengenai uang. Uang yaitu alat tukar dan penyimpanan nilai yang selalu bergerak dalam kegiatan bisnis. Pada perusahaan besar seperti Unilever, arus kas masuk dan keluar berlangsung setiap hari, sehingga pengelolaan uang perlu dilakukan dengan hati-hati agar kegiatan produksi dan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini seperti bank dan pasar modal yang berperan penting dalam mendukung aktivitas perusahaan. Unilever bekerja sama dengan bank untuk transaksi dan pendanaan, serta memanfaatkan pasar modal melalui penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya membahas mengenai modal usaha dan sumber modal. Unilever memperoleh modal dari laba ditahan sebagai sumber internal dan dari pinjaman bank atau penerbitan saham sebagai sumber eksternal. Kombinasi modal ini membantu perusahaan menjaga stabilitas finansial dan mendukung keberlanjutan operasional. Dasar-dasar ini menjadi fondasi penting sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya yang lebih detail. Selanjutnya kita masuk ke peran akuntansi dalam perusahaan. Akuntansi merupakan proses mencatat dan melaporkan seluruh transaksi keuangan sehingga perusahaan dapat mengetahui posisi aset, kewajiban, pendapatan, hingga biaya. Pada PT Unilever, akuntansi sangat penting karena transaksi terjadi dalam jumlah besar setiap hari, mulai dari pembelian bahan baku, pembayaran karyawan, hingga penjualan produk. Informasi akuntansi inilah yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan. Dari sini, manajemen keuangan mengambil peran dalam mengatur, mengendalikan, dan merencanakan kegiatan keuangan perusahaan agar efisien dan menghasilkan keuntungan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan ini mencakup perencanaan, pengaturan modal, pengendalian biaya, serta evaluasi kinerja keuangan, sedangkan sasarannya itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Pada Unilever, setiap keputusan keuangan mulai dari anggaran produksi hingga penentuan biaya pemasaran didasarkan pada analisis yang matang. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas menunjukkan bahwa Unilever memiliki arus kas yang kuat. Tingkat hutangnya juga terkendali, serta profitnya stabil. Hal ini menandakan bahwa manajemen keuangan mereka berjalan dengan efektif. Bagian berikutnya membahas aktiva lancar seperti kas, persediaan, dan piutang. PT Unilever harus mengelola aktiva lancarnya dengan efisien karena produk mereka memiliki perputaran yang cepat. Persediaan harus tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak boleh berlebihan agar tidak menambah biaya penyimpanan. Piutang juga harus ditekan agar uang dapat kembali dengan cepat, sehingga arus kas perusahaan tetap sehat. Peran manajer keuangan menjadi sangat penting di sini. Mereka menentukan strategi pendanaan, mengawasi arus kas, memutuskan apakah perusahaan perlu menambah modal, serta menentukan besarnya dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Keputusan-keputusan ini membantu Unilever tetap stabil di tengah persaingan pasar yang ketat. Dari studi kasus Unilever dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh
besarnya skala bisnis, tetapi oleh kemampuan perusahaan dalam mengatur uang, modal, resiko, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak orang tidak mencapai kondisi finansial yang baik, yaitu karena kurang memahami cara mengelola uang dan tidak memiliki perencanaan keuangan yang disiplin. Dengan demikian, manajemen keuangan menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan, baik pada perusahaan maupun kehidupan pribadi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.